Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Terima kasih pada kesempatan pagi ini, pada hari semuanya, tenaga medis dan marketing Maya Tertulis. Saya Daerah Muhammad Burhan pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023 akan menyampaikan materi tentang parvovirus, terutama pengobatannya. Karena kalau obat saya pernah bahas. Jadi intinya saya akan mengeluarkan produk atau launching produk obat simptomatis dan suportif untuk penyakit parvovirus, terutama pada kucing dan anjing ya parvo. Jadi sekedar untuk pembukaan aja. Jadi parvovirus pada anjing kucing ini kan sangat rentan, artinya tingkat kejadiannya sangat tinggi. Nah, parvovirus ini disebabkan penyakit parvo, atau kalau pada kucing disebut panleukopenia. Kalau pada kucing namanya panleukopenia. Karena pada anjing kanin parvovirus itu biasa terjadi di usia antara 3 sampai 4 bulan. Kejadiannya antara 3 sampai 4 bulan. Ini pasti sering terjadi. Nah, kalau enggak menjelang antara usia 6 sampai 8 bulan. Nah, rata-rata kalau sudah di atas tahun jarang terjadi parvo. Kalau ada jarang. Tapi rata-rata artinya parvovirus ini masih menyerang di umur di bawah 1 tahun. Jadi kejadiannya antara 3 sampai 4. Nah, kalau sudah terjadi sudah ya. Karena sifatnya kan virus. Artinya ketika dia sampai sembuh, dia sudah memiliki kekebalan tubuh, jadi virus yang menginfeksi. Artinya tidak perlu divaksin sebenarnya. Paham ya? Karena itu sudah virus lingkungan. Jadi mau anjing mau kucing sama. Nah, kemudian gejala klinisnya kan paling nampak pasti nafsu makan hilang. Nafsu makan pasti hilang dan lemah. Paling spesifik adalah muntah. Muntah warna kuning. Karena itu dari lambung. Jadi muntah. Nah, makanya sampai dehidrasi. Kemudian pasti lemahnya sampai nampak ke mata, matanya sampai berair. Bila telah dua-duanya. Itu kalau parvovirus. Nah, kemudian demam pasti tinggi. Jadi demamnya pasti sangat tinggi. Itu di atas normal. Jadi kalau paling spesifik ya dia di moncong hidung. Moncong hidungnya sangat kering. Moncong hidungnya sangat kering. Nah, saking katakanlah demamnya itu sampai keluar cairan bening. Tapi bukan berarti infeksi pilek, bukan ya. Sampai itu keluar cairan bening. Saking demam. Nah, seperti hipersalivasi ngiler. Seperti katakanlah PMK ya. PMK itu kan bukan infeksi pernafasan, tapi saking ngiler sampai keluar cairan itu kan saking demamnya tinggi. Nah, sampai seperti keluar cairan. Nah, semua penyakit virus itu pasti demam tinggi. Makanya orang pilek itu pasti demam tinggi. Itu namanya virusnya. Jadi virus di dalam darah. Nah, kemudian ketika dia ditangani lebih dari 3 hari, kemudian dia pasti akan dehidrasi karena nafsu makan hilang dan banyak muntah. Nah, itu pasti akan terjadi hipotermal. Suhu tubuh menjadi menurun. Jadi menurun. Tapi virusnya sudah mulai tidak ada sebenarnya. Karena sudah mulai anti klimak. Nah, itu menandakan mau kematian. Jadi kalau kematiannya bukan karena virusnya, karena dehidrasinya, paham?
Jadi kausanya awalnya virus kausa primernya. Tapi matinya karena dehidrasi sama hipotermal tadi kan juga. Nah, kalau sudah suhunya sampai 34, kucing itu kan 39 40 itu normal. 41 kalau kucing anak. Nah, kalau akhirnya dia suhunya 34, 36 ini hati-hati, berarti menjelang mati. Ya, makanya pengobatannya sangat penting. Tapi kalau suhu masih tinggi, itu lagi klimaks. Yang penting seperti obat. Nafsu makan lagi turun, kemudian sangat lemah, kemudian suhu tinggi, itu artinya dia lagi di klimaksnya, infeksi di virus lagi virusnya. Nah ini kode yang saya keluarkan namanya parvodek. Maaf, tidak spidol. Jadi namanya tidak spidol. Parvodek. Jadi parvodek itu mendegradasi, menurunkan penyakit mengobati. Jadi filosofinya parvodek. Jadi menekan parvo. Jadi artinya ini obat ini segmental sekali adalah satu untuk hewan yang tidak memiliki tempat rawatnya. Jadi artinya bisa rawat jalan dengan benar parvodek. Nah, kemudian untuk klien pemilik anjing atau kucing yang tidak sempat ke dokter hewan, tetapi dia bisa mengenali bahwa itu parvo. Paham ya? Jadi obatnya namanya parvodek. Parvodek itu menekan degradasi, menekan. Parvodek ini, nah ini nanti jangan sampai katakanlah ada yang bertanya, kan virusnya bisa diobatin. Kalau virusnya nggak bisa dibunuh, nggak bisa diobatin. Penyakitnya bisa diobatin, paham ya? Jadi kalau virus itu tidak bisa diobatin dengan antibiotik atau apapun, tapi penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa diobati. Ya, artinya pengobatan itu kan artinya ada kondisi di mana hewan itu sakit karena suatu agen penyakit, contohnya virus. Nah, akhirnya dengan sebuah pengobatan akhirnya menjadi sehat. Itu fungsi obat. Makanya ada kausatif, ada simptomatis, suportif. Makanya pengobatannya bukan kausatif, tapi simptomatis. Menurunkan gejalanya, menurunkan simptomatisnya. Karena justru kata paling berbahaya di sininya, di simptomatis ini kan demam tinggi ini kan masukkan turun dan muntah. Nah makanya ada simptomatisnya di parvodek ini mengandung apa? Mengandung antalgi. Ini 50 mg per mengandung antalgi. Jadi nanti otomatis langsung dalam 20 menit ini bisa diinjeksikan boleh, diperolahan boleh. Tapi efektifnya kalau parvo itu kalau saya bisa nyuntik, ini disuntikkan saja. Biarpun bentuknya bukan vial, tapi ini aman. Disuntikkan bisa. Jadi biarpun ini peroral, bisa disuntikkan antalgi. Kemudian ada antihistaminnya, ada antihistamin atau dipeptidamin. Ini sebagai anti muntahnya, sebagai anti muntahnya ini 1 mg. Ini sebagai anti muntahnya karena yang memikirkan kalau dia lemah lesu karena muntah itu kan biasa. Saya kemarin contoh pagi-pagi muntah, rasanya kan mata sampai keluar air seringnya muntahnya. Jadi artinya obat ini menekan panas, kemudian menekan muntah. Paling penting di situ. Antihistamin di sini juga bisa menekan muntah, tapi dia sebagai antihistamin memblokir mediator radang. Tapi beda sama dexamethasone. Kalau dexamethasone anti radang, dia kalau dexamethasone malah imunosupresi. Nanti sebetulnya tidak. Nah, karena ini hanya memblokir mediator radangnya. Kalau dexamethasone sebagai anti radang. Jadi artinya akhirnya tingkat radangnya juga diturunkan tanpa bersifat imunosupresi. Tapi kalau dexamethasone tidak boleh di saat kondisi virus. Makanya kalau pilih penting saya kasih sembuh. Tapi kalau sudah tidak panas, tinggal batuknya minum dexamethasone sembuh. Makanya saya menyampaikan
kalau lagi tinggi-tingginya penyakit virus, jangan pernah minum Dexa. Dexanya menjelang penyembuhan, karena susu penyembuhnya lama kan kadang-kadang kalau batuk dan sebagainya. Paham ya? Jadi ini baru di sini. Nah, kemudian ini simptomatisnya juga ini. Apalagi jangan diberikan. Kemudian suportifnya ada kalsium glukonat. Kalau nggak salah, jadi kalsium glukonat, coba kamu bukakan yang bisa dari grup. Saya khususnya ini. Nah, kalsium glukonat ini apa fungsinya? Fungsinya adalah kalsium glukonat ini sebagai katakanlah ketika demam tinggi itu kan bisa kejang. Nah, ini sebagai anti kejang. Jadi kejang itu disebabkan karena gangguan fungsi saraf. Nah, saraf itu akan bekerja dengan kalsium. Di samping itu ini akan melonggarkan pembuluh darah, sehingga kondisi ketika katakanlah gedrop suhu tubuhnya rendah dan mau mati, dengan pemberian kalsium glukonat ini nanti dia juga akan naik kembali. Jadi yang hipotermal, contohnya yang hipotermal itu yang demam udah itu. Jadi dengan pemberian kalsium glukonat ini dia nanti akan menjadi hangat. Tetapi kalau kondisi sudah hipotermal benar, jangan diberikan karena ada analgen ini itu akan tambah-tambah nanti bisa meninggal dunia. Jadi ilmu harus objektif. Artinya ini kasus seperti ini mencegah kerusuhan. Karena pada saat di awal seperti itu juga dia lesu. Intinya fungsi kalsium pada beberapa objek ini untuk mencegah kelesuan dan sampai tidak tegang. Jadi mencegah kekejangan akibat panas. Nah, jadi fungsinya di sini untuk mencegah kekejangan akibat panas. Paham ini selalu ada yang punya ini. Ya, kalau parut kan harus tinggi, dia ini paling tinggi. Jadi kalau nanti di sini salah. Kemudian setelah itu ada lagi ya, selain itu fungsinya apa? Sebagai elektrolit. Ini sebagai elektrolit karena pada saat terjadi parvovirus disease ini pasti karena muntah dan makan pasti dehidrasi. Ini kalsium ini sebagai elektrolit. Tentunya kalau di dalamnya masih ada NaCl, kalium masih ada. Kemudian ada vitamin B1. Ini maksudnya masih suportif B1, B6, dan B12. Kenapa tidak ada vitamin C? Kondisi sakit jangan dikasih vitamin C, karena nanti akan mengakibatkan asidosis, kondisi asam di lambung dan asam di darah sudah akan memperparah keadaan tambah muntah. Jadi memang jawabannya apa? Nggak ada vitamin C. Vitamin C sebagai apa? Kalau untuk preventif. Tapi kalau sakit jangan dengan vitamin C. Makanya kemarin pada saat fungsinya kami. Jadi ini untuk pelajaran semuanya. Jadi kondisi sakit jangan pernah memberikan vitamin C. Apalagi kondisi parvo ini lagi muntah akan memperparah. Masih mendingan kalau ini injeksi. Kalau per orang lebih parah per orang. Saya kan nyata ya kemarin saya hanya kurang badan itu kan minum obat ya, vitamin C itu langsung muntah saya. Sementara saya belum sembuh karena kondisi makan kurang, pagi-pagi udah minum obat langsung sampai sekarang perut. Nah itu vitamin C itu bahayanya di situ. Hanya orang kan, tapi kan istilahnya terlalu dislogankan ya kata saya. Cukup hanya disebabkan vitamin C sebagai imunostimulan, bukan. Jadi vitamin C itu ya imunostimulan tidak tepat. Tapi kalau dia sebagai vitamin C itu sebagai antioksidan. Jadi mencegah kerusakan sel akibat metabolisme. Sama apa? Sama untuk efektivisasi bersama vitamin A untuk peremajaan sel. Makanya dengan kondisi sehat bukan kondisi sakit. Banyak itu lah. Nah ini kalau vitamin B1, B6 di sini
ini fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan. Ini juga harus pas khususnya. Ini berapa bungkusnya, berapa bungkus? Komisinya saya letakkan semua tadi dari situ. Di HP. Bisa enggak? Parvodek ya. Arsip berhubungan. Tinggal ketik kan, kalau saya masalah ketik. Tinggal ketik Parvodek nanti akan muncul. Belum di grup ini kali? Sudah. Yang Mimah itu kan? Itu mau yang pingin. Belum masuk itu belum ya? Belum. Belum ya, mohon maaf. Jadi belum dimasuk nanti ya. Jadi Parvodek itu saya bisa ikut. Jadi fungsi P1, B6, B12 ini kalau ini jelas untuk apa? Karena kondisi saya itu kan lemah kurang energi. Jadi fungsi B1, B6, B12 itu untuk membantu dekarboksilasasi. Jadi meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan energi ATP. Di samping B1-nya setelah single itu meningkatkan nafsu makan. Jadi artinya dia makan. Tapi tetap harus tergantung makanya obat ini bersifat sinergi. Kemudian dosisnya ini untuk kucing dosisnya ini 0,5 mili per 1 kg berat badan. Ini dipromosikan, insya Allah ini bagus karena kasus parvo itu harus ya paling besar kasusnya 0,5 mili per kilogram berat badan. Diberikan 2 kali. Kalau untuk kasus parvo di awal ini harus sehari, kalau bisa 3 kali karena per 8 jam. Reaksi obatnya per 8 jam. Kalau bisa diinjeksi, kalau nggak bisa per oral juga boleh. Karena kelemahannya karena kalau per oral kelemahannya memang ini sudah ada per oral. Kelemahannya adalah kondisi namanya obat itu pahit, merasa mudah kembali. Jadi kalau seandainya nanti caranya per oral dicampur dengan vitamin C, contoh vitamin C, ya tidak terlalu pahit. Kalau benarnya katakanlah busa ya ini tidak muntah. Tapi kalau langsung minimal dicampur sama vitamin C atau diisikan dengan air 0,5 mili, encerkan lagi sama air berapa sampai 5 mili tidak apa-apa. Paham ya? Jadi yang banyak 0,5 mili karena dia encerkan kalau pahit langsung merasa untuk muntah. Kalau anjing nggak terlalu berapa, kan renang muntah. Kalau 5 mili per kilogram dan diberikan per 8 jam. Jadi menurut saya karena memang rata-rata klimaknya virus itu rata 3 hari selama 3 hari. Nah, selama nanti sudah makan normal, nanti sehat. Intinya parvo ini kalau dia sudah makan sendiri sehat. Intinya parvo ini. Kalau udah dia makan sendiri sudah sehat. Memang kalau recovery untuk normal kembali, memang butuh waktu kurang lebih antara ya 10 hari sampai 2 minggu untuk normal sempurna. Tapi artinya minimal tandanya dengan pengobatan dia anti klimak udah mau makan itu tandanya normal. Nah, kalau untuk anjing kurang lebih juga sama. Untuk anjing ada 0,25 mili sampai 0,5 mili per kilogram berat badan. Nah ini kan rata-rata anak anjing kan rata-rata tergantung ya. Kalau jenis anjing lokal itu kan umur 3 bulan ya paling dia sekitar 3 maksimal 3 kilo, 2 kilo gitu. Jadi artinya paling hanya sekitar 1,5 mili sampai 2 mili kalau anjing lokal ya. Kecuali anjing ras gitu kan, ras ya bisa sampai 5 sampai 7 kilo. Tapi kalau yang lokal mah ya juga sampai 3 lah. Lucu-lucu gitu. Kalau lucu malah lucu anjing daripada kucing ya sebenarnya. Kalau masih bayi, kalau udah besar, sebenarnya anjing menakutkan. Kucing tidak menakutkan, anjing menakutkan. Sama memberikan 8 jam atau minimal sehari 2 kali 3 kali. Jadi insya Allah parvo ini akan membantu dan menolong kasus penyakit yang disebabkan karena parvovirus. Jadi artinya semua penyakit bisa diobati. Jadi
pernyataan bahwa virus nggak bisa dibunuh, ya. Tapi kalau penyakit yang disebabkan oleh virus seperti bisa, karena nggak tahu bilang karena iman semua tuh, ya. Nah, hanya pengobatannya kan nggak tahu simptomatis, nggak tahu suportif. Nah, kalau penyakit bakteri, contoh diare karena salmonella, itu namanya pengobatan kausatif. Contoh suntik pakai antibiotik sulfatrim sembuh. Tapi apakah juga tidak dibutuhkan suportif? Dibutuhkan. Karena apa? Prioritas daripada penyebab keparahan penyakit yang paling penting. Paham? Prioritas. Jadi pengobatan itu intinya prioritas yang mengakibatkan keparahan daripada penyakit itu jadi sasaran pengobatan itu sebenarnya. Virus pengobatan. Contoh, paru intinya kan dia demam sama muntah, paham nggak? Bukan virusnya itu. Demam sama muntah. Ya selama tidak demam muntah dia makan, insya Allah pengobatan itu akan efektif. Ya. Kemudian contoh kalau diare karena bakteri salmonella, prioritasnya apa? Sama, tidak dehidrasi, dia mau makan. Nah, makanya kalau seandainya tidak ada antibiotik pun seandainya, dengan pemberian katakanlah dia pemberian vitamin, kemudian dia pemberian penurun panas, udah memakan berangsur-angsur juga bisa sembuh karena tubuh juga akan melawan dengan antibodinya, tetapi lebih efektif karena istilahnya ada pengobatan kausatifnya, yaitu membunuh bakteri penyebab diare, jadilah antibiotik. Jadi kausatif itu antibiotik, suportif ya seperti ini, contoh vitamin, kalsium, ini yang meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengobati kerusakan itu suportif, otomatis mengobati gejalanya. Jadi itu. Tapi paling penting itu kalau virus sebenarnya bagaimana gejala ini menurun. Ya banyak. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini sudah ada pertanyaan. Ini kan sebelum parko bisa pencegahan dulu sebelum terjadi gitu. Rata-rata kan kalau parko kan pencegahannya mereka kan vaksin. Tapi kan vaksin yang ada kan hampir semuanya kan impor. Dan yang menginfeksi parko itu hampir lokal. Jadi tidak bisa memprotek. Jadi apakah vaksinnya efektif? Vaksin yang dimasukkan tetap ya menimbulkan antibodi. Cuman antibodi bagi virus dari luar negeri. Ya sebenarnya yang menginfeksi virus parvo tipe A. Yang dari teknologi X nggak akan nyambung karena tidak heterolog. Jadi homolog, homolog. Apa buktinya di lapangan? Di lapangan itu yang kena parvo ya dari vaksin juga kena parvo. Nah kemudian ada parvo pengulangan, itu orang jualan. Nah kan parvo diulang nanti 3 kali kalau sampai setahun. Kenapa? Udah 8 bulan itu jarang parvo. Udah 8 bulan ke atas itu jarang parvo virus. Mau anjing mau kucing jarang. Itu pengalaman saya sebagai dokter dan ilmunya demikian. Tapi parvo saya itu karena mahal. Harganya kan itu mahal. Sampai zaman dulu aja 200-300 ribu. Itu kan yang mohon maaf lah, istilahnya itu orang jualan. Tapi kan tidak ada yang apa. Dipastikan di sebelum 2 bulan juga tidak menjamin memproteksi virus lapangan. Diberikan di atas yaitu apa? Mereka sudah terchallenge terbentuk antibodi dari virus lapangan. Paham ya? Ada lagi nggak yang lain? Bisa dipahami gitu ya? Demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Mohon disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kesehatan hewan dan pecinta pet animal, anjing kucing khususnya, insyaallah akan membantu ketika anjing atau kucing mereka mengalami penyakit parvovirus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.